Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Prodi D3 kelas 1A jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan dari hasil analisis kita, yaitu mengenai generatif AI. Tapi sebelumnya, dari kalian semua, apakah kalian tahu apa itu generatif AI? Oh ya, saya juga sih. Apa sih generatif AI? Nah, dalam jurnal yang berjudul Business and System Information Engineering disebutkan bahwa istilah AI generatif merujuk pada teknik komputasi yang mampu menghasilkan konten yang dampaknya baru dan bermakna seperti teks, gambar maupun video. Dicetuskan apa sih? Dikutip dari Stefan Feuerriegel tahun 2024. Saat ini teknologi generatif AI sudah semakin meluas. Contohnya ada seperti DALL-E, ada juga dari GPT-2 dan Copilot yang dapat melakukan berbagai macam pekerjaan seperti membuat konten dan lain-lain. Nah, tapi untuk membangun generatif AI sendiri tidak akan tetapi untuk membangun generatif AI ini dipastikan membutuhkan 3 hal penting seperti hardware, software, dan juga brainware. Maka kali ini kita akan menjelaskan apa itu hardware yang ada di generatif AI. Hardware pada generatif AI akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi terbagi besar menjadi 3. Yang pertama adalah GPU, yang kedua ada TPU dan NPU. Apa sih GPU itu? Belum dilanjutin guys. GPU adalah Graphic Processing Unit, yang dimana gunanya adalah perangkat keras komputer yang dirancang khusus untuk mempercepat pemrosesan grafis. Selanjutnya ada TPU atau Tensor Processing Unit yang dirancang khusus untuk pembelajaran mesin. Lalu ada jaringan neural, dan TPU juga dioptimalkan untuk kalkulasi tensor, matematika dasar di balik banyak operasi AI. Selanjutnya yang ketiga adalah NPU. NPU adalah Neural Network Processing Unit. Nah, NPU ini dirancang khusus untuk komputasi jaringan syaraf. Jadi chip ini dirancang khusus untuk mempercepat tugas AI tertentu, seperti menawarkan peningkatan efisiensi di area seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Namun, generatif AI juga tidak terlepas dari 3 hal tadi. AI juga dibantu oleh Field Programmable Gate Array atau FPGA yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras secara bersamaan. Jadi software dan hardware-nya akan berjalan secara bersamaan gitu pengembangannya. Lalu selanjutnya ada juga ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Nah, ASIC ini adalah desain yang membuatnya dapat diprogram khusus untuk menggabungkan beberapa fungsi terkait yang bersama-sama melaksanakan tugas keseluruhan secara berkala gitu. Selain dari hardware, tentunya juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada yang disebut dengan software. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak yang berguna untuk membangun sang aplikasi tersebut. Nah, di sini software yang diperlukan dalam membuat AI itu ada banyak. Namun saya mungkin hanya bisa menjelaskan beberapa. Contohnya seperti framework. Di framework ini ada TensorFlow, ada Keras, dan ada juga ada PyTorch. Nah, selanjutnya untuk menyimpan data-data terdapat yang disebut dengan database. Nah, database ini banyak sekali jenisnya. Contohnya ada SQLite, terus juga ada MySQL atau ProstgreSQL. Nah, alat visualisasinya ini kan kita bisa tahu kalau generatif AI ini juga memvisualisasikan sesuatu. Nah, alat visualisasi ini bisa digunakan menggunakan Matplotlib, Plotly, dan juga TensorFlow. Nah, selanjutnya alat untuk mengumpulkan data atau prosesor data itu bisa disebut dengan Pandas dan juga NumPy. Nah, yang terakhir untuk DevOps dan juga deployment, di sini juga ada Docker, Kubernetes, dan juga AWS GCP Azure. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa langsung komen aja di bawah ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan brainware. Setelah tadi ada hardware dan software, tentunya ada hardware dalam AI generatif ini. Apa sih itu hardware? Apa itu brainware? Brainware itu adalah yang merujuk pada seseorang yang bertanggung jawab, seorang manusia yang bertanggung jawab dalam mengembangkan atau mengelola suatu AI. Keterlibatan manusia sangat penting dalam pengoperasian, pengolahan, atau pengembangan AI ini. Tanpa manusia yang ahli, tentunya AI tidak akan berjalan dengan baik.
Terus beberapa peran Brainware dalam AI generatif ini, yang pertama ada pengembangan model AI. Brainware yang terlibat dalam pengembangan AI generatif biasanya adalah ilmuwan data, insinyur, dan pembelajaran mesin. Yang kedua ada pelatihan AI dengan data. Salah satu komponen kunci dalam AI generatif adalah data yang digunakan untuk melatihnya. Brainware bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, membersihkan dan mengolah data dan validasi data. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi kerja AI. Setelah AI generatif dikembangkan dan dilatih, Brainware bertugas memantau dan mengevaluasi kinerjanya. Tugas ini mencakup uji coba model, identifikasi kesalahan, perbaikan, dan optimasi model. Lalu yang keempat ada pengaturan dan implementasi etika. Brainware berperan dalam memastikan bahwa AI generatif digunakan secara etis. Hal ini penting karena AI generatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten yang berpotensi disalahgunakan. Yang kelima ada integrasi dengan sistem lain. AI yang sering kali diintegrasi dalam aplikasi atau sistem lain. Dalam hal ini, Brainware bertanggung jawab untuk interaksi teknis, optimasi kinerja sistem, dan pengalaman pengguna. Oke, nah selanjutnya kita akan menjelaskan hal yang telah kita analisis mengenai generatif AI ini dan juga beberapa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kita mengenai pengembangan generatif AI untuk kedepannya. Nah, mari kita lihat. Pertama, kita akan menganalisis pertama yaitu pemanfaatan generatif AI sebagai alat bantu penegak hukum untuk merekonstruksikan suatu tindak kriminal. Nah, bisa kita lihat sekarang banyak sekali kejadian kriminal di dunia ini yang tentunya untuk korban sendiri sangat sulit untuk menggambarkan tempat tersebut. Akan tetapi bisa kita juga lihat bahwa sekarang generatif AI seperti DALL-E, Bing AI dan lain sebagainya itu bisa merekonstruksikan kejadian tersebut hanya dengan memasukkan prompt. Seperti juga jika seseorang tersebut mengingat wajahnya, bisa juga membantu dengan cara mendeskripsikan wajah tersebut. Nah, contohnya mungkin karena kita belum pernah mengembangkan, jadi kita masih menggunakan DALL-E dan bisa dilihat contoh sebagai berikut. Nah, kalian lihat gak gambar di atas? Nah, jadi kami ini pengen nyobain gimana kalau teman kami ini kita jelasin sedemikian rupa bisa dengan prom-prom di atas ini, apakah hasilnya bakal mirip? Nah, coba kalian tulis di komen ya. Mirip gak hasilnya sama yang dihasilkan oleh AI? Anjay. Nah, yang kedua ada pemanfaatan generatif AI sebagai alat pemandu wisata. Pernah nggak sih kalian ingin liburan tapi nggak tahu bagaimana langkah awalnya? Nah, dengan memanfaatkan generatif AI ini, kita dapat menentukan awal tujuan kita, seperti kita ingin kemana dan destinasi apa saja yang ingin kita kunjungi, dan yang pasti adalah sesuai dengan budget yang kita inginkan. Contohnya ada seperti, nah ini adalah contoh pemanfaatan generatif AI dalam bidang wisata. Seperti terlihat dari gambar, kita dapat hari pertama, hari keberangkatan dari Expo di Jakarta, dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Dan juga kita dapat mengatur budget yang kita perlukan untuk mengeluarkan untuk dalam melakukan perjalanan wisata ini. Nah, kalian lihat gak presentasi kelompok kami tadi? Keren gak? Keren gak? Jangan lupa di like ya, jangan lupa subscribe juga dan tombol bel. Nah, dari presentasi kami kali ini bisa disimpulkan bahwa generatif AI ini sebenarnya masih bisa banyak kita kembangkan juga. Jadi ada yang rekonstruksi wajah, rekonstruksi tempat kejadian, ada juga yang seperti menjadi tour guide kita gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang dapat kita kembangkan di kemudian hari gitu. Sekian dari kelompok kami, saya Vanezi, Saya Barali. Saya Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ya, udah. Kan dari salah. Dari kita. Semangat banget. Yo. Dalam.
Pak, istilah AI Selain juga dengan ulangnya. Piu. Apa sih itu hardware? Apa itu hardware? Rendering. Tadi Arif cuma ada dua. tadi ya udah itu kan Jadi masih foto tuh.